Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana di antara yang terdiri dari 5 orang, yaitu Nurul Sakurakuaini, Renaldi Ramadan Mustaqim, Nurul Ilmi, Muhammad Nur Hamisan, Muhammad Suryanata. Manajemen issues. Pengelolaan e-learning meliputi pengelolaan berbagai tahapan proses, diantaranya perencanaan, desain, produksi, evaluasi, pengiriman, dan pemeliharaan. Manajemen e-learning membutuhkan sistem untuk menciptakan, menyimpan, dan memelihara semua konten dan sumber daya e-learning. People, Process, and Product. Continuum on e-learning. Dalam e-learning, orang-orang terlibat dalam proses pembuatan materi e-learning dan pembuatannya tersedia untuk audiens targetnya. Produk proses orang atau kontinum P3 dapat digunakan untuk memetakan gambaran konferensi e-learning. Model P3 mengelola e-learning melibatkan pengelolaan, pengembangan konten, dan penyampaian penawaran kursus online. Proses e-learning dapat dibagi menjadi 2 fase, pembuatan konten dan pengiriman, dan pemeliharaan dan pembaruan dan pemantauan. Model P3, People, Process, and Product. People, peran dan tanggung jawab individu yang terlibat dalam proyek e-learning bervariasi tergantung pada ukuran dan ruang lingkup proyek. Beberapa peran dan tanggung jawab mungkin tumpang tindih karena tugas yang saling terkait dan saling bergantung. Proses e-learning yang khas memiliki tahapan perencanaan, desain, pengembangan, evaluasi, penyampaian, dan pemeliharaan. Evaluasi formatif berkelanjutan untuk perbaikan atau revisi harus selalu tertanam dalam setiap tahap. Keterlibatan manusia bersama dengan alat dan sistem yang tepat memiliki potensi untuk proses e-learning yang sukses. Produk. Setiap tahap proses e-learning memiliki produk. Produk dari proses e-learning dapat mencakup rencana proyek, storyboard, CD-ROM, materi cetak, materi learning, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu People, Process, and Product (P3). Dalam e-learning, orang-orang terlibat dalam proses pembuatan materi e-learning dan membuatnya tersedia untuk audiens targetnya. Produk proses orang atau kontinum P3 dapat digunakan untuk memetakan gambaran komprehensif e-learning. Model P3 mengelola e-learning melibatkan pengelolaan, pengembangan konten, dan penyampaian penawaran kursus online. Proses e-learning dapat dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, pembuatan konten dan pengiriman. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaruan atau pemantauan. Model P3 terbagi menjadi 3. Yang pertama, People. Peran dan tanggung jawab individu yang terlibat dalam proyek e-learning bervariasi tergantung pada ukuran dan ruang lingkup proyek. Beberapa peran dan tanggung jawab mungkin tumpang tindih karena banyak tugas yang saling terkait dan saling bergantung. Kedua, proses e-learning yang khas memiliki tahap perencanaan, desain, pengembangan, evaluasi, penyampaian, dan pemeliharaan. Evaluasi formatif berkelanjutan untuk perbaikan, yaitu revisi, harus selalu tertanam dalam setiap tahap. Keterlibatan manusia bersama dengan alat dan sistem yang tahap memiliki potensi untuk proses e-learning yang sukses. Yang ketiga, produk. Setiap tahap e-learning memiliki produk. Produk dari proses e-learning dapat mencakup rencana proyek, storyboard, CD-ROM, materi cetak, materi e-learning, dan sebagainya. Sekian. Selanjutnya yaitu manajemen tim. Mengelola proyek e-learning butuh pendekatan tim yang sistematis dan terintegrasi. Lembaga harus membentuk tim manajemen e-learning dengan profesional dan pengalaman yang dapat memelihara sistem manajemen mutu melalui pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk membantu mengidentifikasi masalah dalam e-learning dan menyarankan solusi. Institusi harus memiliki tim manajemen yang kompeten dan bertanggung jawab atas penganggaran, penempatan, staf pelacakan, berbagai tugas dan sumber e-learning.
dan pemeliharaan berkelanjutan dari produk e-learning dan blended learning. Nah, model P3 e-learning dapat memandu manajemen dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengoperasikan proyek e-learning tergantung pada ukuran dan ruang lingkup inisiatif e-learning. Direktur atau manajer dapat memimpin tim manajemen. Kemudian yaitu project manager skill. Nah, tim manajemen harus memiliki pandangan sekilas tentang inisiatif e-learningnya. Proyek e-learning harus berfokus pada pelajar atau pelanggan. Proyek e-learning harus menghasilkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Produk yang baik akan menarik pelanggan. Nah, untuk membuat materi e-learning yang dirancang dengan baik dan bermakna serta menawarkannya ke pasar yang kompetitif secara global, manajemen harus mengatur strategi pengelolaannya dengan mengikuti model P3 e-learning. Model P3 menanyakan siapa yang terlibat, apa yang seharusnya mereka lakukan, dan apa yang mereka hasilkan. Kemudian berikut ini adalah garis besar isu-isu kritis yang harus dipertimbangkan manajemen untuk melakukan proses e-learning. Yang pertama yaitu budgeting atau penganggaran. Nah, staf manajemen e-learning harus memiliki pengetahuan tentang membuat dan memelihara anggaran yang mencerminkan biaya penuh proyek e-learning. Proyek e-learning membutuhkan anggaran untuk desain dan pengembangan, pengiriman, pemasaran, dan pemeliharaan berkelanjutan. Manajemen harus dapat berkomunikasi secara efektif tentang anggaran dan kebutuhan program lembaga. Pembaruan konstan dan pemeliharaan berkelanjutan adalah fenomena umum untuk setiap proyek e-learning. Oleh karena itu, penting untuk mengelola anggaran secara efisien. Ini berarti bahwa semua penawaran e-learning harus up to date dan terpelihara dengan baik. Nah, yang kedua adalah staffing atau kepegawaian. Inisiatif e-learning harus memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang tersedia di dalam institusi itu sendiri. Manajer proyek harus selalu berhubungan dengan Departemen Teknologi Informasi dan Layanan Media institusi untuk bantuan teknis dan produksi. Manajemen harus membuat daftar berbagai keterampilan e-learning yang diperoleh oleh individu dan dalam institusi. Oleh karena itu, kemampuan dan kemauan untuk bekerja dalam tim adalah salah satu karakteristik paling penting dari anggota tim e-learning. Mengelola proyek e-learning yang sukses melibatkan komunikasi yang baik di antara semua pihak yang terlibat dalam proses e-learning. Nah, kemudian teknologi requirement atau persyaratan teknologi. Manajemen harus memastikan bahwa semua materi e-learning dikembangkan mengikuti persyaratan teknologi yang dinyatakan oleh institusi. Misalnya, jika kecepatan modem yang dibutuhkan untuk peserta didik adalah 28,8 kbps, maka semua pembelajaran multimedia materi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan teknologi institusi. Kemudian selanjutnya timeline atau lini masa. Nah, dalam e-learning, setiap tugas dalam proses merupakan bagian dari keseluruhan proyek. Pengembangan konten learning adalah proses kolaboratif di mana tugas saling bergantung. Manajemen harus mengembangkan garis waktu yang mencantumkan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya semua tugas. Misalnya, spesialis evaluasi akan memulai pengembangan tes item untuk pelajaran 1 pada 12 Mei dan selesai pada tanggal 26 Mei. Semua anggota harus sepakat terhadap jadwal proyek untuk tugas masing-masing. Sejak masing-masing tugas selesai, maka kegagalan untuk mengikuti tanggal dan timeline akan menunda proyek. Kemudian yang terakhir adalah deliverable atau hasil kerja. Dalam setiap proses e-learning, individu terlibat dalam memproduksi satu atau lebih produk pembelajaran. Produk-produk ini dapat dikirim ke masing-masing klien sebagai tenggat waktu jadwal. Misalnya, produk dari proses desain adalah papan cerita. Pada akhir proses desain, tim desain harus memberikan storyboard yaitu deliverable ke tim produksi. Kiriman dalam e-learning dapat mencangkup konten storyboard, file HTML, file XML, file PDF, file pengolah kata, klip audio, klip video, grafik, animasi, CD-ROM, DVD, dan sebagainya. Kita akan membahas mengenai manajemen e-learning. Dalam mengelola lingkungan e-learning, perlu dilibatkan pengelolaan dua fase e-learning. Yang pertama itu mengelola proses pengembangan konten e-learning,
yang terdiri atas perencanaan, desain produksi dan evaluasi konten, serta sumber e-learning. Yang kedua itu mengelola lingkungan e-learning, yang terdiri atas pengiriman kursus online penawaran dan pembaruan berkelanjutan, serta pemantauan lingkungan e-learning. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu managing content development process, di mana mengelola proses pengembangan konten termasuk menugaskan tanggung jawab untuk individu selama berbagai tahap proses dan mengawasi seluruh proses pengembangan. Berikut adalah garis besar dari bayangan ini. Yang pertama itu development and instruction side atau situs pengembangan dan instruksi. Dalam situs ini terdiri atas dua, situs pengembangan atau development site dan situs instruksi dan informasi, yaitu instruction and information site. Dalam situs pengembangan, situs ini melibatkan produksi internal, di mana individu yang terlibat dalam proses pengembangan konten akan mengakses situs ini dengan nama pengguna dan kata sandi mereka. Yang kedua itu situs instruksi dan informasi, di mana situs ini termasuk ke dalam eksternal, di mana pengunjung dapat memperoleh informasi tentang institusi, program, dan kursus, namun hanya siswa yang terdaftar yang dapat mengakses situs mereka dengan nama dan kata sandi, di mana pengunjung hanya bisa menggunakan situs demo. Selanjutnya itu roles and responsibilities, di mana peran dan tanggung jawab dikategorikan dalam perencanaan, desain, produksi, evaluasi, dan pengiriman. Seperti yang dibahas tadi sebelumnya itu, bahwa beberapa peran dan tanggung jawab individu mungkin tumpang tindih karena banyak tugas e-learning yang saling terkait dan berbeda. Yang ketiga adalah development process. Dalam proses pengembangan ini, content e-learning melibatkan tahap perencanaan, tahap desain, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning stage, di mana tim perencanaan harus mengidentifikasi orang, proses, dan produk yang terlibat dalam inisiatif e-learning. Rencana ini harus sehat, serta pedagogis dan finansial. Desain, pengembangan, evaluasi, pengiriman, pemeliharaan, instruksional, dan layanan dukungan harus disertakan. Rencana juga menunjukkan perkiraan waktu penyelesaian untuk setiap tugas. Yang kedua adalah design stage atau tahap desain. Nah, pada tahap desain ini, desainer instruksional bekerja dengan ahli materi pelajaran, desainer antarmuka, koordinator hak cipta, dan spesialis evaluasi. Nah, di sini koordinator penelitian dan desain atau research and development memimpin proses desain kursus e-learning, di mana mereka bertanggung jawab untuk meninjau konten kursus untuk kesehatan pedagogis dan pemilihan media penyampaian yang tepat. Selanjutnya adalah production stage atau tahap produksi, di mana koordinator produksi memimpin proses produksi e-learning. Koordinator produksi harus memastikan bahwa timeline dipertahankan untuk semua kiriman. Yang pertama ada project support site for content development, di mana situs dukungan proyek dapat dibuat untuk membantu anggota berbagai tim manajemen learning untuk mengakses dan berbagi informasi terkait proyek. Yang kedua adalah knowledge management site, di mana knowledge management ini adalah daftar hal-hal yang berguna untuk pembelajaran online. Dalam forum diskusi kursus e-learning, pelajar dapat membuat daftar keterampilan paling penting yang mereka anggap berguna. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, di mana ada dua jenis evaluasi, yang pertama formatif dan sumatif. Dengan melakukan evaluasi formatif, kita dapat meningkatkan produk e-learning yang sedang dikembangkan. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan untuk melakukan penilaian akhir terhadap suatu produk. Namun, proyek e-learning menjalani evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Managing e-learning environment. Mengelola lingkungan e-learning mencakup penyampaian dan pemeliharaan semua materi pembelajaran. Setelah materi kursus dikembangkan dan disetujui oleh institusi, langkah selanjutnya adalah menyediakannya untuk audiens. 1. E-learning delivery and maintenance. Sebuah materi pelajaran tambahan, misalnya CD, DVD, kaset audio dan video, buku paket kursus, dan lain-lain,
harus disampaikan kepada peserta didik. Materi kursus online harus dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Tim pengiriman dan pemeliharaan harus menjaga lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Tim pengiriman dan pemeliharaan memelihara sistem manajemen LIN atau LMS dan database, memberikan dukungan teknis kepada siswa, infrastruktur, dan staf pendukung. Mereka juga memberikan bantuan teknis kepada tim desain dan produksi di bidang perangkat lunak dan masalah terkait perangkat keras. Secara keseluruhan, mereka bertanggung jawab untuk memperbarui dan memantau lingkungan e-learning. A. Pembaruan dan pemantauan lingkungan lingkungan e-learning yang berkelanjutan. Pembaruan dan pemantauan yang berkelanjutan adalah bagian utama dari proses pemeliharaan e-learning. Individu yang terlibat dalam pemeliharaan harus terus memperbarui materi e-learning secara teratur. Mereka juga harus memeriksa apakah semua tautan dan sumber daya aktif. B. Tindakan keamanan. Langkah-langkah keamanan termasuk kontrol akses dan kerahasiaan informasi. Tidak ada institusi yang kebal dari peretas. Jaringan akademik dapat menjadi target peretas jika tidak memiliki keamanan. Course offering. A. Distribution of information. Meliputi penyampaian materi e-learning baik online maupun offline. Siswa dapat memiliki akses ke materi pengujian dan nilai mereka dengan memasukkan kata sandi mereka. Penting untuk dicatat bahwa siswa penyandang disabilitas mungkin tidak dapat menggunakan materi kursus online jika tidak dirancang dengan tepat untuk mereka. Kursus dapat menyediakan beberapa konten kursus untuk diunduh. B. E-learning instruction stage. Tergantung pada struktur organisasi suatu institusi, mereka mungkin harus bekerja dengan berbagai departemen termasuk pendaftaran, penerimaan, kantor hukum, dan sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa staf instruksional untuk kursus online mungkin atau mungkin tidak menjadi bagian dari tim manajemen e-learning.